selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Padcraft, yaitu vinyl flooring. Seperti itu. Baik, langsung saja. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ziza, kita hari ini di sesi Product of the Week ini kita kehadiran Padcraft. Nah, Padcraft ini apa sih? Nanti kita akan ngobrol lebih detail mengenai Padcraft ini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week ini tidak hanya representatif atau perwakilan dari Padcraft, kita juga kehadiran professional reviewer yang hari ini kita import dari Jogja, yaitu Mbak Hanifah. Halo, selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Terima kasih ya Mbak Hani sudah membantu kita menjadi professional reviewer di hari ini. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dan selanjutnya sudah pasti kita juga kehadiran perwakilan atau representatif dari Padcraft sendiri. Dan hari ini kita kehadiran Bu Dayu Rustika. Selamat siang Bu Dayu. Siang, terima kasih. Halo Mas Bayu. Halo. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan kasih kesempatan Bu Dayu langsung untuk bisa share apa sih Padcraft itu, dan Padcraft itu bisa ada di Indonesia tuh ceritanya kayak gimana. Nah, silakan. Oke. Nah, kita itu ada juga ada di Open Door untuk showroomnya. Kemudian dengan visi misi ini sebenarnya Padcraft ini salah satu produk unggulan PT Cipta Penegas. Kita PT Cipta Penegasnya ini showroom kita yang ada di Open Door, yang ada di Alam Sutra. Kemudian kurang lebih seperti ini. Nah, kita ada 3 produk sebenarnya yang kita pegang, itu merek Ardex, kemudian Padcraft dan Space Age. Kemudian untuk Ardex itu epoxy, self-leveling, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sudah bisa pasang di Coca-Cola, IKEA, Porsche, Honda, Mercedes, Volvo, dan lain-lain. Ini untuk merek Padcraft-nya yang akan kita angkat hari ini, itu vinyl Padcraft dengan macam-macam koleksinya. Ada Desa, tapi kita akan bahas 4 koleksi untuk nanti. Ini ada Space Ace, ini vinyl rock. Mbak Dayu, itu untuk showroomnya tuh hanya ada di Alam Sutra ya? Kalau misalkan di kota-kota lain tuh ada suppliernya gitu nggak? Untuk saat ini, tahun ini kita memang rencana ada beberapa distributor untuk Padcraft ya Mbak ya. Jadi kita masih harus seleksi dulu sih, gitu. Itu nanti kira-kira di kota mana aja? Rencana kita ada di Surabaya, terus kemarin ada yang hubungin kita ada di Bekasi, tapi kita ada cabang lagi nanti ada di Alam Sutra. Rencana itu di OKB Alam Sutra kita ada untuk showroom lagi. Seperti itu sih. Kalau untuk di Semarang mungkin agak akhir-akhir tahun sih katanya seperti itu. Jakarta gitu? Kemungkinan kalau di Jakarta kayaknya mendingan ke Alam Sutra. Di Yogyakarta. Oh, di Jogja belum sih saat ini, Mbak. Belum sih. Belum. Kalau misalnya ada yang bisa kita komunikasikan gitu. Ini beberapa proyek kita ada restoran, kemudian ada kantor, kita ada BRI, BNI, BCA, kemudian ada galeri, ada juga di Bandung, Ricis untuk sementara ini. Itu yang saya sharing. Kemudian saya akan sharing mengenai Padcraft itu sendiri. Oke. Mungkin sedikit mengulas mengenai PT Penegasnya, Mbak Dayu. Berarti PT Penegas ini adalah sole agent atau distributor langsung untuk Padcraft-nya sendiri, seperti itu ya Mbak Dayu? Betul, PT Cipta Penegas itu dari sole agent dari Padcraft sendiri, betul. Oke, berarti kalau misalnya ada kebutuhan, misalnya Mbak Hani ini kan domisilinya di Jogja, berarti nggak usah khawatir Mbak Dayu akan terbang ke sana ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dengan senang hati, Mbak. Di luar Jawa juga bisa gitu ya, Mbak? Bisa. Kita memang dari Sabang sampai Merauke, nggak ada masalah. Gitu. Wes, keren nih kayaknya. Oke, silakan kita akan saya nonton share video tentang Padcraft ini dengan video. We are Padcraft. And when it comes to flooring, we see things differently. Where some people see a surface, we see so much more. We move through our days with a unique purpose, looking down, looking ahead,
looking closer at the very surface that supports us. Flooring is so much more than the sum of its parts. While we obsess over every fiber, finish, color, and backing, it's not all that matters to us. We see the bigger picture. We are Patcraft, and our inspiration comes from people, where they're going and what they're trying to achieve. Flooring is so much more than a surface. It's the very foundation upon which we move, strive, create, and dream. Our job is to look at flooring differently, from its greater purpose to the tiniest detail of construction. We notice the cup of coffee that could be a spill, the 1,000 steps that start the journey, the rain cloud that becomes a mud puddle. We don't just show up with samples and pricing. We show up with a vision, with solutions that change the way you look at commercial flooring. We look beyond construction to design innovation, beyond specifying to exceptional service, and beyond cost of ownership to a more sustainable future. We take a longer, closer look at what you need and deliver flooring that's beautiful, durable, and easy to maintain. We are Patcraft, and we believe flooring is the foundation of the built environment. We are more than 60 years in the making. Thousands of meticulous tests, hundreds of performance products, and a team of experts united under a single mission: to create flooring that supports people so they can make their mark on the world. We are Patcraft, and we create flooring because flooring matters. Oke, itu Keren videonya. Langsung banyak buat nanya nih sebetulnya. Mungkin tahan dulu ya. itu Mbak, itu tuh bahannya apa ya Mbak? Itu PVC atau ada wool kayak gitu? Aku lihatnya kok kayak ada wool. Patcraft itu sebenarnya ada beberapa produk untuk lantai seperti karpet, seperti vinyl. Yang saya angkat saat ini adalah vinyl. Vinylnya ya. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi saya akan share untuk yang saat ini itu untuk produknya. Sebentar. Menarik ya bahan ini ya. Berarti kalau ngomongin vinil itu kan kita tahu itu adalah material yang ya seperti ada yang mungkin yang lagi ngetren sekarang SPC atau PVC gitu ya. Tapi ini motif dari Patcraft itu seperti kayak fabric gitu. Tapi sebetulnya bukan fabric ya, Mbak Dayu ya. Iya, jadi kalau untuk Patcraft ini memang desainnya agak berbeda dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kita kan vinil itu kayaknya identik sama kayu. Atau misalnya konkret gitu ya Mbak. Tapi kalau untuk Patcraft ini kita selalu ada cerita di balik collection-nya gitu. Jadi contohnya ini saya akan ngebahas 4 koleksi. Untuk saat ini saya akan bahas 4 koleksi. Yang pertama adalah Metal Collective. Ini saya share sekalian. Untuk Metal Collective ini terinspirasi dari kintsugi. Jadi seni dari Jepang itu. Jadi intinya adalah kayaknya luka bercerita, gitu loh, seakan-akan seperti itu. Jadi kayak misalnya tempat tembikar terpecah terus disatuin lagi pakai pernis dan nanti ditaburin bubuk seperti metal seperti itu. Nah itu nanti kita ada inspirasi seperti itu, jadilah vinyl Patcraft yang terpasang bisa seperti ini, seperti itu, ya kan? Intinya mereka sepertinya yang saya tangkap ini adalah karena bekas luka memberikan cerita lebih baik seperti itu. Jadi kayak gini ceritanya. Nah, ada yang terpasang akhirnya menjadi seperti ini untuk Metal Collective. Kurang lebih juga bisa seperti ini dengan warna-warna yang macam-macam untuk Metal Collective. Ini tuh Mbak, pengaplikasiannya tuh pakai lem atau ada sistem klik kayak gitu? Oh, ini glue down. Ini pakai lem. Oh, pakai lem ya? Ya, nah ini ada yang seperti ini. Jadi crack-nya itu kayak terisi seperti metallic ink gitu. Nah kalau misalnya dari ini terpasangnya seperti itu nih kurang lebih Mbak. Oh, oke. Ya itu untuk yang Metal Collective seperti itu. Ada macam-macam warna sih. Dan ini modulnya 60x60.
Oh, oke. Itu semuanya 60x60 ya, Mbak Dayu? Atau mungkin Untuk koleksi metal kolektif 60x60. Dan oke. kita kalau untuk Petcraft ini wear layer 0,5, jadi dia anti scratch. Jadi bisa untuk high traffic. Mohon maaf, Mbak Dayu, mungkin slide-nya boleh agak di zoom lagi. Oke, saya zoom seperti itu atau gimana? Saya ini udah paling mentok nih kayaknya. Ya, cukup sih. Oke. Nah, ini bisa nanti instalasinya bisa berubah-ubah. Ini bisa terserah sih mau. Itu motifnya ada berapa motif, Mbak? Yang ini ada jadi ada 2 tipe sih, Mbak. Ada 2 tipe kalau untuk yang metal collection ini. Jadi ada juga jadi seperti ini kalau saya bukain dari foldernya. Jadi ada molten sama oxidized. Jadi kalau yang molten itu dia ada crack-nya, kalau oxidized dia hanya bercak gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pingin lihat aslinya, pingin nyentuh, bisa datang ke showroom. Oh iya, itu perlu sih untuk nyentuh barangnya itu. Ya, bisa ke showroom atau misalnya pingin ada sampel seperti apa, saya bisa kirimkan sih biasanya seperti itu. Oke. Ini ini untuk koleksi dari metal kolektif. Nah, itu kan dari segi motif istilahnya tadi Mbak dari Jepang itu kan ya? Nah, Kintsugi. Kintsugi. Ya, terinspirasi dari seni Kintsugi. Kayak retak-retakan rambut gitu kan, itu cukup menarik gitu ya kalau kita bisa merangkainya gitu di lantai gitu terutama. Nah, itu motifnya sudah seperti itu, tapi pada saat kita raba gitu apakah ada teksturnya juga gitu? Iya, nggak, iya benar ada teksturnya itu, Mas. Jadi nggak yang licin gitu, nggak. Oh, oke. Gitu. Wah, menarik ya. Ini bisa jadi alternatif pengganti material lantai yang lain ya, Mbak Hani ya? Iya. Iya, dan cukup unik sih menurut saya. Untuk persiapan pemasangannya itu Mbak, perlu jadi kayak ada lantai dulu gitu, terus kita taruh vinyl flooringnya, atau misalkan cuman hanya cor-cor acian gitu langsung ditaruh vinylnya gitu, atau harus ada tile ya? Oke, kalau kita saranin sih leveling dulu, jadi rata baru kita tempel. Yang penting rata gitu, tanpa ada tile gitu nggak apa-apa ya? Iya, justru kita maunya rata aja, kayak misalnya self leveling atau gimana gitu, kayak misalnya acian tapi yang rata seperti Oke. Gitu. Jadi dan kita kan nggak ada nut gini Mbak, gimana sih? Ya nggak kayak ubin gitu kan, nah itu kan gitu. Wah, itu arsitek suka banget tuh yang tanpa nut ya. Lebih mulus seamless. Ya, jadi lebih gitu. Harusnya sih lebih bagus sih. Gitu. Jadi kalau nggak bosenin, jadi kalau misalnya mau dipasang di kantor atau gimana, itu jadi lebih unik gitu. Ada cerita beda gitu. Oke, ini yang kedua saya mau menceritakan tentang koleksi dari Stratified Plus. Oke. Kalau Stratified Plus ini kita terinspirasi dari ini stratiasi batu alam gitu. Jadi teksturnya gitu-gitu ini lebih kayak batu alam gitu, yang pelapukan batu alam seperti ini sih permennya. Nah, kalau modulnya udah berbeda nih. Ini 31x60. Ada juga yang 15x60. Seperti ini kalau 15x60. Gitu. Warnanya juga macam-macam. Bisa di herringbone juga pemasangannya. Ini kurang lebih warnanya seperti ini. Mbak, itu bisa di custom nggak ya warnanya, atau hanya ada yang di situ aja? Enggak sih Mbak, harusnya yang di sini aja sih. Oh, gitu. Tapi kalau untuk motifnya bisa minta tolong dari tim Petcraft-nya untuk membuat motifnya gitu loh Mbak? Bisa, kita nanti bisa kayak bantu render sih. Oh, bantu render ya? Render, tapi 2D ya Mbak ya. Maksudnya nanti kira-kira seperti ini nih terpasangnya, seperti itu. Jadi kita nanti paling minta CAD-nya dari Mbak, terus nanti kita bisa pasangin nih 2D-nya seperti apa renderannya. Jadi ada bayangan, ya pakai vinyl ini sama ini bagusnya seperti ini gitu. Oh, oke. Berarti bisa di customin gitu ya, maksudnya motifnya maunya yang kayak gimana dari Mbak gitu, dipasangkan ya Mas? Ya biasanya kita kayak nanti saya tanya-tanya dulu nih, pinginnya seperti apa nih klien kan.
kan. Nanti bisa saya bantu dari tim Petcraft sendiri sih. Iya, biasanya kan kalau dari arsitek itu yang penting kita tahu modulnya, terus kita coba aplikasiin sendiri gitu kan. Iya, nah kita agak bisa membantu sedikit sih pekerjaan arsitek. Iya. Sedikit tapi ya. Gitu, jadi biar ya ini nih gitu. Jadi ada dari renderan situ, kalau udah oke kita bisa hitung nih Mbak kebutuhannya kan jadinya. Jadi itu sebenarnya juga mempermudah kita sih sejauh ini. Gitu. Nah ini, dan sekali lagi memang kita wear layernya 0,5 jadi untuk headlamp gitu. Dan ini instalasinya biasanya bisa seperti ini, bisa herringbone, bisa jadi kayak ya lurus-lurus semua kayak gimana gitu. Ini kita ada semua. Nah, Mbak Dayu, saya jadi ada pertanyaan mengenai yang penjelasan instalasi. Berarti pada saat kita dalam tanda kutip membeli produk Petcraft ini, itu dalam satu box itu biasanya berisi berapa panel, Mbak Dayu? Kalau beda-beda Mas, beda-beda. Oh, kalau misalnya ada juga yang isinya itu 6 kalau misalnya yang metakolektif bisa 6, ada yang juga isinya 17. Setiap koleksi itu beda-beda, tapi setiap koleksi itu setiap vinyl itu ada tanda panah biasanya. Misalnya kayak gini ada tanda panahnya ke atas gitu. Maunya pasangnya kalau misalnya mau ke atas semua gitu. Herringbone berarti misalnya atas sini, atasnya sini gitu. Jadi ada tanda panah di belakang vinylnya gitu. Dan itu pun ada pasti di boxnya itu ada penjelasan installation methodnya itu ya Mbak ya, yang arahnya kemana itu, apa itu memang sebetulnya kreasi dari kita aja sebetulnya? Oh itu kreasi sih, dan ini kalau dari Petcraft sih ada dikasih tahu nih bahwa instalasinya bisa seperti ini gitu, ABC seperti itu sih. Misalnya kalau yang klik kita nggak saranin untuk herringbone seperti itu Mas. Oke. Gitu. Tapi Mbak Dayu, misalkan dari tim Petcraft-nya sendiri itu ada tim aplikatornya nggak ya? Jadi kayak misalkan aku maunya dipasangin nih dari tim Petcraft-nya sendiri gitu? Ada, kita ada tim gitu. aplikasinya gitu. Tapi kalau misalnya memang pingin beli material only juga bisa. Oh gitu ya, bisa pasang sendiri juga berarti ya? Iya. Oke, berarti tidak ada instalasi cara pemasangan khusus ya. Berarti sebetulnya walaupun ini high-end quality, tapi cara pengaplikasiannya sebetulnya sudah umum, dan dalam tanda kutip tukang-tukang yang akan mengaplikasikan ini juga seharusnya sudah cukup paham bagaimana vinyl itu dipasang di area lantai gitu ya Mbak Dayu. Iya betul. Dan kita juga sebenarnya untuk Petcraft ada guidelines-nya untuk pemasangannya seperti apa, atau terserah dari tukangnya nanti sama ownernya seperti apa pinginnya gitu. Oke. Lebih mudah sih Mas sebenarnya, cuman kita bedanya glue down atau tidak seperti itu sih. Terus maunya seperti apa Brix, dan kita misalnya ada saran nih, oh baiknya nggak seperti ini atau gimana. Pasti nanti ada komunikasi antara kita dengan klien biasanya seperti itu. Oke. Gitu. Terus ini. Terus saya akan menjelaskan tentang koleksi yang ketiga itu handloom. Ini terinspirasi dari seni handlooming atau jahit dan teksturnya yang tidak sempurna. Jadi kayak misalnya ini lebih bertekstur seperti ini. Kalau terlihat kayak woven nih Mbak ya? Yes, ini lebih ke woven. Seperti itu, memang woven. Jadi ini lebih mengangkat ke tradisional ke modern lagi nih Mas. Seperti itu. Dan apakah ada unsur fabriknya juga atau betul-betul memang full vinyl sebetulnya Mbak? Full vinyl. Tapi ada teksturnya gitu ya Mbak? Ya, jadi woven LVP dia, full vinyl. Tahanannya berapa lama Mbak? Kan biasanya kan kalau ada tekstur gitu kan biasanya kalau semakin lama tuh karena ada gesekan gitu jadi kayak mengkikis gitu kan Mbak. Itu berapa lama ketahanan untuk vinyl? Kalau di sini kita untuk vinyl handloom ini tuh dia warranty-nya 15 tahun sih. Wow. 15 tahun. Nah. Jadi kalau misalnya kelihatan dari dekat ini enggak kelihatan ya. Ini jadi kayak bertekstur gitu. Oh iya. Iya, jadi dia bertekstur gitu, tapi dia woven gitu. Dan LVT tidak ada
tidak ada fabric sama sekali. Tapi kalau disentuh apa Tekstur. namanya, teksturnya ada tekstur woven gitu ya Mbak Dayu. Iya. Nah, ini Iya, benar. Betul. bisa jadi solusi buat ibu-ibu yang suka karpetnya ditumpahin anaknya nih ya. Jadi kalau ini kan saya yakin tinggal dilap selesai gitu, nggak perlu ada di vakum dan sebagainya gitu ya Mbak. Tapi ini memang lucu sih Mas sebenarnya kalau lihat langsung gitu unik gitu. Makanya saya angkat lagi nih kalau Petcraft itu berbeda gitu. Itu kan teksturnya tuh menarik ya Mbak, jadi kayak wallpaper juga gitu. Nah itu tuh bisa diaplikasikan di dinding nggak ya? Bisa aja Mbak, tapi kita warranty untuk dinding itu enggak gitu. Jadi kita lebih ke flooring untuk warranty-nya. Flooring. Iya. Sebenarnya bisa-bisa aja ya? Bisa-bisa aja. Ada beberapa klien saya sih yang tetap maksa mau tetap pasangnya di tembok gitu. Berarti pakai lem juga tetap? Iya, tetap lem juga. Nah, saya tadi mau menanggapi pertanyaan Mbak Hani itu. Jadi kalau misalnya tadi, jadi kalau ini kan karena memang penggunaannya rekomendasinya untuk lantai ya Mbak Dayu. Iya. Tapi ternyata ada klien atau owner dari seorang desainer atau arsitek, wah ini kayaknya bagus nih untuk area dekoratif di dinding gitu. Berarti itu otomatis akan menghilangkan warranty dari Petcraft-nya sendiri itu, karena penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan. Iya, ya, betul. Jadi memang kita misalnya ada warranty mengenai di mana gitu. Kita terus ada tes report misalnya kayak density ya misalnya apa gitu. Kita tetap untuk lantai kan memang peruntukan vinyl ini untuk lantai, cuman memang ada beberapa klien saya yang tetap pasang. Misalnya contoh kayak di belakang seperti ini, mereka lihat lucu dipasang lah. Ya udah, ya mau nggak mau ya silakan gitu. Tapi memang so far sih nggak ada masalah karena mereka misalnya siapa sih yang mau misalnya bakar sendiri atau gimana seperti itu sih, lebih seperti itu. Nah untuk maintenance-nya sendiri Mbak, jadi untuk pembersihannya itu loh, kan ada tekstur otomatis kan agak susah tuh ya. Kalau untuk pembersihannya itu ada cara khusus nggak? Enggak sih Mbak sebenarnya. Kalau misalnya yang memang woven kayak gitu bisa divakum, bisa. Oh divakum? Bisa divakum seperti itu. Kalau misalnya vinyl biasa di mop aja yang agak banyak gitu, tapi nggak yang basah juga. Intinya pakai air biasa. Kalau misalnya kita sih biasanya karena ada di restoran, kalau kita restoran itu biasanya kayak sebulan sekali kan itu high traffic ya, itu sebulan sekali itu kita pakai cairan. Nah pakai cairannya itu ada di es hardware biasanya namanya Buna sih kita biasanya pakainya. Kalau cairan yang biasa dijual di pasaran gitu? Mendingan pakai air putih aja biasa. Oh gitu. Iya, soalnya saya takutnya salah merekomendasikan, jadinya mendingan pakai yang air biasa aja untuk bersihin itu sapu. Pakai kayak gitu, tapi nggak ada masalah so far sih. Oke. Dan tadi Mbak Dayu sempat mention dan di video tadi di awal juga seperti mention bahwa Petcraft ini material yang direkomendasikan untuk area high traffic ya Mbak. Iya gitu. Betul. Itu high traffic apa Mbak? Maksudnya apakah kita ngomongin misalnya area indoor atau lobby hotel atau mall gitu? Dan tadi saya lihat juga ada yang di videonya ada yang pakai troli gitu dengan rodanya, kan biasanya tuh penyakitnya dari sisi warna akan pudar karena gesekan-gesekan, terus dari segi motif dan juga istilahnya tuh akan mulai hilang gitu. Nah itu berarti sejauh apa Mbak high traffic-nya ini untuk Petcraft sendiri? Teksturnya gitu. Oke, sebelumnya saya infokan bahwa kalau Petcraft itu termasuk dari show industry, nah itu mereka menggunakan teknologi ExoGuard. Kita bilang ExoGuard itu kayak tahanan tinggi gini. Jadi ExoGuard itu lapisan paling atas finish itu untuk ketahanan yang tinggi terhadap goresan. Jadi lapisan yang paling atas itu yang paling penting untuk vinyl. Nah, lapisan yang paling atas ini itu jadi kalau di Petcraft ini pakainya ExoGuard. Jadi buat daya tahan dan perlindungan gitu. Jadi mau digesek mau apa gitu itu ada tes-tesnya, ada tes reportnya Mas. Kalau untuk amannya itu ya memang untuk high traffic lobby is okay. Restoran oke, di kantor juga oke sih, selama ini so far nggak ada komplain sama sekali sih.
Gitu. Justru karena kita suka coba kan, kita itu suka coba yang geser sana sini. Kalau misalnya kita ada restoran dan itu bawah porsinya tidak ada perlindungannya, dan kita nggak mungkin meminta orang untuk keset dulu gitu, atau jangan gitu caranya, kan nggak mungkin kan. Nah tapi untuk sopan selama ini nggak ada masalah. Terus kita ada kejadian juga yang di Alam Sutera itu ada hall. Tapi ini tidak patut ditiru karena hall itu desain diburu-buru untuk pasang. Akhirnya kita pasang vinilnya dulu, ternyata belum, temboknya itu pakai kayak kayu. Jadi kayunya itu nggak datang hampir 2 bulan. Nah itu kita udah kena hujan, panas, ya so far nggak ada masalah. Tapi itu tidak patut untuk ditiru karena itu kayak kecelakaan yang tapi untuk sampai saat ini vinilnya masih bagus. Gitu. Jadi lebih ke interior aja ya Mbak? Nah ya itu. Iya. Interior. Kalau untuk dari kita untuk interior. Semi outdoor gitu, jadi kayak misalkan restoran kan ada, misalkan di lantai 2 nih ada untuk semi outdoor. Jadi di luar cuman ada penutupnya, tapi nggak ada dinding gitu. Itu bisa nggak ya Mbak? Saya nggak saranin sih Mbak. Makanya itu kalau tadi hall tadi itu kecelakaan. Jadi kita nggak menyarankan, tapi ternyata tidak ada masalah sampai saat ini gitu. Walaupun dia hampir 2 bulan kena sinar matahari, kehujanan, yang kayak gitu, kita nggak ada masalah, tapi kita nggak saranin. Gitu. Oke, berarti memang ini rekomendasinya untuk indoor ya Mbak ya, atau pekerjaan-pekerjaan interior ya Mbak? Betul, kalau untuk vinyl Petcraft ini ya, jadi memang walaupun ada exoguard yang tahan terhadap noda, gesekan gitu-gitu, abrasi, tapi lebih baik di interior. Oke. Seperti itu. Terus untuk yang ini ada warna-warnanya. Ini motifnya lebih ke agak kayu tapi woven. Seperti itu. Jadi pasangnya bisa seperti ini. Kita finishnya. Ini keren juga ya, ada informasi installation methodnya. Jadi kita nggak akan bisa tahu gitu ya, arah pasangnya itu kemana, terus nanti bentuknya akan seperti apa gitu ya Mbak. Iya, jadi itu bisa dibantu kan sebetulnya sama tim dari Petcraft-nya sendiri ya Mbak. Betul Mas. Betul. Jadi memang ini seperti ini. Jadi ada instalasinya seperti apa nih bagusnya kayak gitu. Kemudian saya yang keempat itu saya akan infokan mengenai koleksi typography. Gitu. Typography itu lebih ke tulisan, jadi lebih ke inspirasinya itu tata letak kayak koran gitu loh Mas. Oke. Ya, misalnya kita lebih ada 3, kalau di tipografi itu ada 3 tipe. Jadi ada letterpress, ada typeface sama charted gitu. Jadi kalau letterpress itu dia terinspirasi dari garis-garis halus. Seperti ini, mana saya ini yang warna orange itu kalau kelihatan kayak garis-garis, terlihat kah? Nah ini berarti bagi teman-teman yang tulisannya nggak bagus, jangan berkecil hati ya, malah bisa jadi motif dari sebuah material ya. Iya, jadi lucu. Ini kayak meniru garis-garis horizontal, vertikal seperti itu. Nah, terus ada juga yang charted itu kayak peta. Jadi kita lebih kayak menghargai peta, pembuat peta, jadi kayak peta zaman dulu itu Mas. Seperti itu. Dan yang satu lagi typeface, ini yang ada kayak tulisan kayak kolom-kolom di koran gitu. Jadi kita kayak terinspirasi seperti itu. Kalau untuk Petcraft-nya. Dan ada tulisannya gitu Mbak, timbul gitu. Kalau diraba. Ada kalau dibilang timbul enggak, tapi ada tulisannya Mbak. Kalau saya dilihat dari sini, dia tidak kelihatan. Yang ini sih, yang paling kiri, yang typeface paling bawah, dia ada kayak tulisannya sih, seperti itu. Nah ini warna-warna dari letterpress, seperti itu. Kalau untuk charted itu yang kayak peta zaman dulu. Jadi kayak saya bawa. Kita ada pasang. Saya bawa ini ya. Ini untuk charted. Jadi kayak peta-peta zaman dulu. Terlihat nggak?
Nah, ini menarik banget nih ya, Mbak Hani. Ini masih mungkin nggak Mbak, apa motifnya itu khusus untuk yang typo ini custom gitu. Contoh Nah, itu misalnya ya. ada customer atau klien yang Mbak Hani yang orang sugih sekali gitu. Saya mau Iya. Warnanya juga mungkin bisa motifnya custom gitu, Mbak. tulisan nama saya Iya. misalnya gitu. Biasanya kan arsitek itu kan maunya tuh custom-custom gitu. Nah, itu bisa nggak ya, Mbak? Masih Saya- menguntungkan nggak, Mbak Dayu? Saya boleh tanya prinsipal saya nggak ya? Prinsipal saya ada di sini nih. Oke. Atau mungkin ada ini apa namanya, kalau misalkan mau custom gitu ada pembelian Minimum. khusus gitu berapa kayak gitu? Nah, Setahu saya sih kalau custom belum bisa. Cuman kalau Oke. misalnya memang mau banget, tahu saya 8.000 meter mungkin bisa kali 8.000 meter. Tapi mana ada proyek 8.000 meter. Oke, Kecuali ini kayak hotel gitu ya. Tapi Iya. sejauh ini sih belum. Sejauh ini sih paling kalau custom tuh saya kayak SPC gitu. Mungkin warnanya mau warna kayu A, tapi sebetulnya misalnya kayak si tipografi ini kan tebelnya 3 mili. Misalnya dia mau motifnya tipografi tapi tebelnya 5 mili. Paling custom-custom yang seperti itu, lebih ke teknis. Kalau ke desain, kalau vinyl memang biasanya sih belum ya. Kalau karpet sih masih lebih banyak yang custom. Tapi kalau untuk vinyl belum. Saya belum pernah menemui juga kejadian vinyl mau di custom. Cuma kalau misalnya mau di custom, setahu saya di pabrik itu bisanya yang sampai 8.000 meter setahu saya. Lumayan Satu motif, itu. satu warna. Besar banget. Nah, ini kalau ada proyek yang mungkin Mbak Dayu boleh memperkenalkan Bu Evita ini sebagai apa di Petcraft. Mungkin Bu Oke. Evitanya boleh memperkenalkan diri juga. boleh, silakan Evita. Kalau saya prinsipalnya Shop Industries. Jadi Shop Industries itu membawahi brand Shop Contract dan Petcraft. Kalau untuk Petcraft memang ada carpet tiles dan vinyl flooring. Cuman di Alam Sutra, di tempatnya Bu Dayu ini, dealernya untuk vinyl saja. Nah, vinylnya nggak cuman vinyl yang glue down, tapi ada SPC juga. SPC-nya wood pattern, LVT-nya juga ada yang wood pattern. Jadi kalau misalnya butuh untuk apartemen, rumah, itu kita juga ada kok yang maksudnya yang di pasaran banyak jual tuh kita juga ada. Cuman kalau misalnya untuk komersial seperti restoran, office, mungkin kan suka yang lebih unik ya. Nah, itu bisa juga salah satu best sellernya yang typography ini. Yang tadi dijelaskan Bu Dayu, rata-rata 5 mili tebelnya. Kalau yang typo ini 3 mili. Jadi dari segi harga, typo ini nggak semahal yang lain. Yang paling mahal yang woven tadi sih. Oh, Yang woven soalnya masih made in US. Yang lain bisa made in Asia lah. Oke, terima kasih Bu Evita. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan kembali ke Bu Dayu. Silakan Bu Dayu. Sampai mana kita? Ya, seperti itulah kalau untuk Petcraft ini harganya lebih murah gitu dibanding yang saya jelaskan tadi di atas. Mungkin bisa di-share juga kali ya, Mbak. Harganya gitu ke teman-teman. Nah, Untuk ini. yang tipografi ini 300-an 300 per meter persegi ya? per meter persegi. Ya, dengan harga seperti ini kualitasnya lebih bagus dan nanti sekalian monggo. Berarti per meter persegi itu dalam satu box, apakah sudah dipastikan itu per meter persegi gitu, Mbak Dayu, Tidak. atau Tidak, seperti apa Mbak Dayu? untuk typografi ini satu boxnya 6,12 meter persegi Oke. gitu. Jadi kita tidak harus yang beli satu box gitu, tidak. Oh Memang gitu bisa? Berarti bisa Iya. per panel? Apa sesuai kita- kebutuhan aja gitu? sesuai kebutuhannya lebih kayak gitu, tapi ya minimum satu piece gitu intinya. Kalau misalnya setengahnya kan nggak mungkin tuh Menarik ya. gitu. Jadi Karena lebih ke mungkin- 1 meter persegi seperti itu. Tapi nanti tetap misalnya kalau misalnya satu box setengah misalnya dihitung-hitung seperti itu ya harus beli satu box satu tile seperti itu. Oke. Mbak, itu untuk pengaplikasiannya, lemnya itu kita beli di Petcraft-nya langsung atau bisa pakai lem apapun itu? Bisa pakai lem apa aja sih Mbak. Oh, Gitu. Tapi Petcraft sendiri menyediakan lemnya juga nggak ya? Kalau misalnya
mau kita juga yang pasang, ya kita menyediakan juga. Begitu. Ada apa namanya ketentuan tertentu Mbak Dayu mengenai perekatnya gitu atau lemnya atau yang motor base atau oil base atau yang seperti apa gitu Mbak Dayu? Iya, direkomendasiin sih seperti itu. Cuman nggak ada yang lebih spesifik seperti apa, nggak sih, Mas, apa aja sih bisa. So far sih beberapa proyek banyak kontraktor yang mau pasang sendiri dan hasilnya juga nggak ada masalah sampai saat ini. Okay. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan nih, biasanya memang untuk arsitek itu kan selain kita juga butuh melihat materialnya, kita butuh tergambarkan nanti produk ini terpasangnya seperti apa. Dari Petref sendiri masih membuka kemungkinan untuk untuk demo atau untuk mock up gitu nggak Mbak ya? Misalnya ada kebutuhan dari sebuah project, boleh nggak kita dapat di mock upin gitu Mbak Dayu? Nggak ada masalah sih, Mas. Misalnya proyeknya misalnya proyek hotel nih gitu ya. Ya nggak ada masalah memang itu. Kalau misalnya mereka memang ada mau mock up ya nggak ada apa-apa gitu. Oke, wah menarik nih. Jadi teman-teman yang tertarik sama Petref, silakan hubungin Bu Dayu. Nanti bisa direkomendasikan apa yang cocok sama ya, kalau ada kemungkinan mock up-nya tetap masih boleh ya Mbak ya, dengan ukuran tertentu ya pasti. Iya, dengan ukuran tertentu dan kalau nanti ada pembicaraan tertentu. Baik. Iya, kalau tiba-tiba mau mock up-nya berapa ratus meter, wah itu bukan mock up. Oke. Baik, silakan Mbak Dayu. Oke, saya kurang lebih sih seperti itu Mas untuk yang Petref. Saya tadi infokan bahwa ada 4 koleksi yang kita angkat saat ini. Mungkin nanti ada koleksi-koleksi lain yang akan kita angkat dengan katalog pro. Amin. Ya. Nah, Mbak Dayu, saya juga agak tertarik mengenai bicarakan share sedikit mengenai sertifikat-sertifikat. Gitu. Karena kalau kita ngomongin video yang Mbak Hani, kadang-kadang sekarang lagi cukup tren beberapa kebutuhan sertifikasi gitu. Mungkin yang fire retardant atau yang green green sertifikat gitu. Apakah Petref ini punya itu, Mbak? Ada. Kalau kita itu ada sertifikat Mas. Dan itu kita ada test report ya. Jadi ini kita ada tes smoke density, radiant panel, ada resistant to chemical yang kayak gimana, slip resistant sama static load. Jadi setiap koleksi itu ada test report masing-masing. Gitu, nggak misalnya Petref ada ini gitu enggak, tapi setiap koleksi itu ada test report masing-masing. Misalnya tadi typography test reportnya seperti ini hasilnya, terus handloom seperti ini hasilnya gitu. Ini beda-beda. Ini contohnya saja yang saya sharing bahwa ada test report seperti ini gitu. Oke, ini untuk yang smoke density ini berarti yang termasuk relate dengan yang fire ya Mbak? Ya, fire retardant ya Mas. Oke, itu bisa perambatannya bisa berapa lama Mbak? Atau ini yang polanya biasanya hanya di satu titik nanti mati sendiri gitu? Mungkin kalau ini aku boleh minta bantuan Evita nih. Kalau soalnya ini kalau untuk test report kayak gini itu kan beda-beda Mas setiap koleksi. Jadi saya nggak bisa sama rata ini. Misalnya ini perambatannya berapa lama gitu dengan yang koleksi yang lain gitu. Oke, mungkin sebetulnya sih sama sih. Jadi radiant panel. Oke, jadi vinyl. Radiant panel itu ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 itu bisa dipakai di taman kanak-kanak dan panti jompo, di mana orang-orangnya ya sudah manula dan masih anak-anak yang tidak bisa lari cepat gitu ya. Jadi kalau sudah radiant panelnya kelas 1 itu berarti dia sudah paling aman. Nah, kalau untuk produk-produk Petref itu semuanya sudah class 1. Kalau ditanya berapa lama, saya terus terang nggak hafal juga karena itu ASTM itu American Standard Test Method. Dia memang ada standarnya, cuman cara ngetesnya adalah materialnya dipotong sedikit, lalu dikasih lingkaran. Nah, ukuran lingkarannya itu sudah ada standarnya nih. Let's say standarnya misalnya 30 cm gitu. Nah, dia ada bara api panas ditaruh di tengah. Nanti dihitung nih berapa detik
dia mati sebelum mencapai si lingkaran yang tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi vinilnya tidak akan merambatkan api, akan terbakar tapi tidak akan merambatkan api. Oke. Kalau misalnya di project butuh, kita bisa kasih untuk dokumen-dokumen tes. Tapi dokumen tes kita memang kebanyakan American Standard ya, STM, STM ya. sekian gitu. Oke, berarti semuanya sebetulnya dokumen-dokumen pengetesan dan sertifikasi yang lain sebetulnya sudah bisa bisa di share ya Bu Evita pada saat memang ada kebutuhan itu. Betul. Dari owner atau dari konsultan. Bahkan di website juga bisa di-download kok sebetulnya. Oke. Bisa langsung di-download Mas. Jadi nanti kalau misalnya memang saya harus masukin di katalog perlu lebih lengkap, saya akan masukin itu. Oke. Sertifikatnya. Thank you Bu Dayu. Beberapa klien seperti itu. Baik, ini tes-tes. Kalau untuk sertifikasi seperti Greenable dan sebagainya, sudah ada juga berarti ya, Bu Dayu? Ini ada sertifikat nih, ada warranty, dari sertifikat, pro sertifikat, ada floor score. Kalau di Petcraft itu ada juga yang namanya koleksinya ADESA, jadi dia bisa di-recycle. Jadi benar-benar sertifikatnya cradle to cradle seperti itu, jadi udah green sertifikat sekali. Kalau yang vinyl yang lain mungkin masih ke floor score gitu. Ini sertifikatnya, ini ada sertifikat, terus ini ada warranty. Warranty-nya 15 tahun commercial limited warranty, ada juga warranty dari underbed. Sama ini maintenance-nya bagaimana seperti itu. Instalasinya bagaimana juga ada. Sebenarnya udah lengkap sekali sih, kalau misalnya mau lihat bisa juga di petcraft.com. Jadi lengkap sekali ada di situ nih, apa aja. Koleksinya yang mana, mau yang sertifikatnya apa, caranya bagaimana, kemudian speknya seperti apa, semuanya ada. Gitu. Oke. Nah ini cukup menarik ya Mbak Hani ya, khususnya mengenai 15 tahun commercial limit warranty. Itu merangkum apa aja tuh Mbak Dayu? Apakah dari hanya motif atau termasuk juga sama ininya, teksturnya? Dan warna ya maksudnya, termasuk itu juga misalnya. Untuk yang warranty mungkin dari prinsipal lagi aku biar lebih detail, boleh Evita boleh bantu. Kenapa sorry warranty? Ya. Jadi lebih detail jadi sekalian. Warranty 15 tahun itu Bu Evita itu meliputi apa aja ya Bu? Karena kan yang menariknya di Petcraft ini warnanya menarik-menarik, motifnya menarik-menarik dan bertekstur gitu Bu. Apakah mencakup itu semua atau beberapa bagian Bu Evita? Yang pasti sih lebih ke performance wise ya Pak. Jadi kalau misalnya Petcraft ini udah dipasang sesuai dengan standarnya Petcraft, sesuai dengan penggunaan yang tidak di-abuse gitu ya. Maksudnya yang tidak di-abuse tuh misalnya kadang dipaksakan kita misalnya pakai sepatu golf gitu yang lancip-lancip gitu. Itu kan special case ya. Jadi kalau misalnya kayak furniture digeser-geser gitu sih nggak masalah. Cuman kalau di-abuse ya pasti namanya produk, kalau digores ya pasti ada ininya lah, ada cacatnya gitu. Apalagi kalau udah disengaja. Tapi secara 15 tahun itu maksudnya secara performance wise itu dia tidak akan tiba-tiba kayak ngkeret, shrinking, atau kalau untuk warna sesuai dengan yang tadi Bu Dayu bilang sih, karena ExoGuard-nya itu kita punya wear layer 0,5, jadi sesuai dengan biasa warranty itu disesuaikan dengan wear layer. Semakin tipis wear layernya, semakin sebentar warranty-nya. Saya ada yang 0,3 mili itu warranty-nya biasa 10 tahun. Kalau yang 0,5 itu warranty-nya 15 tahun. Jadi wear layer itu mempengaruhi warranty. Oh. Itu pun udah bagus Mas, 10 tahun. 0,3-nya gitu. Jadi kalau misalnya ya lebih jangan sengaja dipakai peso gitu sih. Ya mohon maaf itu. Sayang juga ya. Gitu sih, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Mbak Hani ada yang ingin ditambahkan Mbak Hani? Berarti kalau misalkan warnanya memudar gitu itu bisa garansi juga gitu ya Mbak? Kalau misalkan kok kayaknya kelihatannya warnanya agak mudar nih gitu, itu bisa digaransikan berarti? Iya, dan itu kenapa gitu?
Kalau untuk warna memang tergantung dengan wear layer, betul. Tapi saya yang setahu saya kalau misalnya untuk misalnya dipasang di jendela yang setiap hari kena sinar matahari langsung tanpa adanya gorden atau tanpa adanya blind, itu biasanya akan pudar karena yang namanya vinil itu adalah kertas di print. Vinil itu bukan, kalau karpet beda. Kalau karpet dia benang dan benangnya solution dyed. Jadi mau ditaruh di depan jendela yang nggak ada belainya nggak masalah. Tapi kalau vinil ada resiko itu. Jadi yang di cover adalah manufacturing defect, which is kayak tadi misalnya crack atau tiba-tiba pas dibuka dari kotaknya ternyata kok grompal kayak gitu. Sama tadi wear layer tadi. Kalau misalnya wear layernya habis, itu biasanya akan masuk ke warna. Jadi warnanya tiba-tiba misalnya mungkin beberapa orang sering lihat kalau di hotel tuh yang area deket kursi itu biasa vinilnya udah warnanya jadi putih gitu misalnya. Nah itu wear layernya udah habis tuh. Nah kalau misalnya yang di warranty adalah manufacturing defect dan si wear layer tadi itu sih. Berarti seharusnya kalau penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari Petcraft, seharusnya 15 tahun tuh bukan suatu hal yang nggak mungkin ya, karena wear layer-nya udah mengcover, menjaga dari segi tekstur dan juga warna sebetulnya Bu Evita, kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya betul, kayak 0,5 udah pasti bisa buat high traffic. Kalau 0,3 misalnya dibuat untuk yang high traffic, ya mungkin lebih nggak disarankan gitu ya, lebih disarankan yang kayak lobby hotel, terus area koridor, itu lebih disarankan yang wear layer 0,5 kayak gitu. Apalagi mau pakai kalau misalnya kayak di bandara juga 0,5, betternya seperti itu. Kalau di rumah gitu pakai 0,3 aja udah aman ya Mbak? Aman, gak apa-apa Mbak, mau guling-guling. Gitu, aman sih harusnya. Kurang lebih seperti itu untuk Petcraft sih. Oke. Baik, terima kasih Bu Dayu atas sharingnya. Nah, ternyata di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman dan Bapak Ibu partisipan hari ini. Mungkin nanti Bu Evita jangan kemana-mana dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan yang butuh bantuan dari Bu Dayu. Bu Evita bisa menambahkan ya Bu Dayu. Siapa? Oke, baik. Ini untuk sesi kali ini akan dipandu oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Baik, Mbak Hanifa terima kasih. Saya izin sebentar untuk membaca pertanyaan di kolom chat ya Mbak ya. Oke, yang pertama di sini pertanyaan dari Pak Iwan Bu. Beliau bertanya ada 4 pertanyaan. Yang kita jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama, apakah mempunyai tipe vinyl roll untuk rumah sakit yang antibakteri Bu? Silakan Bu Dayu. Sebenarnya untuk Petcraft kita ada, tapi mahal. Oke, berapa tuh Bu sekitarannya Bu? Kalau untuk Petcraft itu kita ada namanya holistic, ada collection namanya holistic, itu mahal gitu. Jadi kalau misalnya mau, kalau dibilang kira-kira saya malah nggak berani ngomong Mbak, takutnya, wih mahal banget gitu. Gitu. Soalnya makanya kita kalau yang vinyl roll bukan di Petcraft, seperti itu sih. Oh gitu. Oke. Wah, baik. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan, untuk pemasangan apakah menggunakan lem khusus atau produk sendiri? Enggak sih, enggak ada. Kita nggak ada lem khusus, cuman ada kayak misalnya water base lebih baik gitu. Kalau misalnya dari Petcraft sih sebenarnya kalau misalnya lem kuning nggak disaranin, cuman so far nggak ada masalah gitu. Kalau di kontraktor gitu. Oke. Baik, sudah. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana join apabila beda material, misalnya vinil dengan keramik, Bu? Biasanya pakai list aluminium itu. Oh, ya, list aluminium yang di sela-sela di situ ya, untuk perbatasan antara vinil dengan keramiknya gitu. Ya, betul. Biasanya gitu ada listnya, list aluminium itu yang bentuk T atau L. Jadi itu masuknya aksesoris itu kan ya Mbak? Nah, dari Petcraft sendiri menyediakan nggak ya aksesorisnya gitu? Atau
dari kita? Dari ibu. Kalau kita berarti biasanya kalau untuk seperti ini saya nggak tahu ya Dayu, kalau misalnya untuk pemasangan karena kan kalau yang aksesoris itu sangat umum di toko bangunan banyak sekali. Dari Dayu apakah instalasinya include itu? Enggak, kita enggak. Enggak, berarti kalau kayak gitu saran saya dari kontraktor, Pak Iwan. Misalnya ada kontraktor bisa menyediakan, misalnya vinil ketemu keramik gitu, keramiknya yang menyediain. Atau mungkin dari kontraktornya gitu, biasanya sih gitu kalau di project-project. Wah, baik. Wah, terima kasih banyak Bu Evita tambahannya. Dan ini pertanyaan berikutnya, apakah punya tipe untuk outdoor yang bisa kena panas dan hujan? Enggak. Baik, berarti untuk Petcraft sendiri khusus untuk di indoor ya Bu Dayu ya? Iya, tapi kalau dibilangin ini, saya lihat dari Pak Ferry kan ada yang bilang, apakah lebih tahan gores misalnya akibat furniture? Iya, lebih tahan gores, karena kita wear layernya 0,5. Gitu yang saya bahas di sini. Tapi memang kita ada yang wear layer 0,3, tapi bukan buat high traffic. Kalau yang 0,5 buat high traffic. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Dayu. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nudin. Dia bertanya, apakah lem vinyl itu sudah include atau tidak? Dan kalau misalnya kita ganti vinyl baru, vinylnya sebelumnya kurang bagus, kayak lemnya masih nempel di keramik sampai vinyl terkelupas, apakah ada rekomendasi cara pembersihan bekas lem vinilnya, Bu? Silakan. Lem vinil tidak include, Bu. Oke. Ya, maksudnya lem itu kalau misalnya mau include berarti Bapak harus termasuk pemasangan gitu ya, Bu Dayu. Betul. Jadi misalnya nih nanti di penawaran ada 1 material 2 pemasangan. Nah di pemasangan itu include lem tuh. Tapi kalau misalnya Bapak mau beli material aja saya pasang sendiri ya berarti Bapak harus beli lem sendiri. Nah saran saya, menurut saya itu kenapa lemnya masih nempel? Karena biasanya pakai lem kuning. Lem kuning kan bener-bener lengket banget tuh lengketnya kan. Dan satu, kenapa kita nggak saranin lem kuning? 1, bau. Kedua, gampang terbakar. Jadi kita nggak saranin pakai lem kuning sebetulnya. Walaupun kalau misalnya Bapak beli sendiri ya kita kan nggak bisa mengontrol ya itu pakai apa gitu. Cuman kita nggak saranin untuk pakai lem kuning dan itu pun ada sebetulnya di warranty kayak lem-lem apa yang kita saranin. Nah kalau untuk lem vinil itu kita sarankan yang water base. Water base itu jadi pas diambil atau diangkat biasanya memang vinilnya masih oke gitu, masih bagus. Kecuali mungkin yang kayak SPC, karena SPC itu kan ada backingnya tuh di belakang. Nah backingnya mungkin kadang bisa ngikut tuh ke lantai atau kebalikan, kadang kalau aciannya nggak terlalu bagus malah aciannya yang nempel di vinil gitu. Cuman kalau menurut saya untuk menghindari itu sih mendingan pakai lem water base. Bagaimana cara pembersihan bekas lem? Ini barusan Pak kemarin saya search di YouTube, coba mungkin Bapak bisa search di YouTube. How to clean glue, ya itu Pak, from vinyl flooring, itu banyak kok Pak tutorialnya. Saya kemarin juga barusan search tuh. Wah, oke. Berarti kalau misalkan ada bagian vinil yang rusak gitu ketika terpasang gitu Bu, berarti tinggal dicongkel aja ya untuk vinil yang rusak itu ya Bu, ya per panelnya gitu ya Bu, berarti. Betul, jadi kalau misalnya vinyl flooring yang misalnya enaknya kan karena tiles ya, tiles jadi misalnya ada rusak 1 atau mau diganti 1 piece nih di tengah-tengah gitu. Yang diganti itu tapi harus dirusak ya. Maksudnya dirusak tuh jadi dicongkel gitu. Berarti kan mau nggak mau pasti nggak bisa dipakai lagi kan. Jadi yang mau nggak mau yang itu harus dicongkel, dirusakin gitu. Terus baru dipasang vinyl yang baru. Jadi biasanya kalau di komersial kita saranin ada attic stock atau stok di gudang gitu ya. Kayak misalnya 1 box gitu untuk penggantian vinil yang misalnya tidak diinginkan, misalnya kayak mengelobangin kabel. Oh yang di sebelah sini jadi rusak seperti itu. Jadi biasa kita sarankan untuk ada attic stock. Baik, terima kasih banyak Bu Evita. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini kita akan masuk ke halaman Brain News. Jadi halaman Brain News ini adalah halaman di mana kita bisa melihat informasi-informasi terkini dari aktivitas-aktivitas asosiasi, aktivitas katalog pro ataupun update-update dari teman-teman vendor material
yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita sedang ada di Facebook atau LinkedIn atau mungkin Instagram seperti ya. Nah di sini informasi terupdate tidak hanya dari teman-teman vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, tapi juga berbagai macam aktivitas agenda dari acara-acara dunia konstruksi. Katalog Pro ini memang kita create fungsinya tidak hanya cuma sebagai social media, tapi di sini juga kita bisa manfaatkan sebagai digital library material. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa masuk ke dalam Katalog Pro, karena di Katalog Pro kita sudah membagi vendor-vendor material menjadi 3 kategori pekerjaan arsitektur konstruksi. Jadi ada kategori pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Nah misalnya kita masuk ke kategori arsitektur, arsitek dan interior, dan kita masuk ke dalam salah satu subkategorinya seperti laminate and vinyl. Nah, di kategori subkategori laminate and vinyl ini akan ada berbagai macam brand-brand atau vendor material yang bisa kita lihat data teknis atau spesifikasinya. Nah, ini bisa kita lihat contoh misalnya kita masuk ke Padcraft gitu ya. Nah, ini adalah halaman Padcraft di Katalog Pro. Jadi di dalam halaman Padcraft ini kita akan bisa tahu Padcraft itu dari mana sih, kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terpenting tidak hanya nomor dari PIC kantornya, tapi di sini juga kita akan dapatkan nomor PIC dari Padcraft sendiri. Dan ini bisa kita langsung hubungi dan kita bisa langsung tanya mengenai Padcraft. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Thank you. Lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Hanifa, terima kasih yang sudah membantu teman-teman mengulas produk dari Padcraft. Dan juga terima kasih Bu Dayu dan juga Bu Evita. Terima kasih atas penjelasan mengenai produk Padcraft. Semoga acara ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman dan juga bisa menambah ilmu lagi dan pengetahuan lagi mengenai produk Padcraft seperti itu. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Kita akan ada Protos di hari Jumat bersama Heritage and Sketch. Jadi teman-teman partisipan boleh mengikuti lagi acara dari Katalog Pro di hari Jumat besok jam 2 siang. Dan juga kita ketemu lagi di Product of the Week minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.